Ayah, kakak mau nanya. Kan ada tuh syariat, tarikat, hakikat, sama makrifat. Kakak pengen tahu dong tarikat itu tuh apa? Tarikat tuh jalan, metode, tata cara kan. Nah, orang dari dalam tahap belajar namanya. Nah, sebetulnya bukan dikelompokin gitu ya, syariat, tarikat, hakikat, marifat kan bukan gitu. Orang yang mempelajari ilmu syariat, hakikat, marifat disebut orang lagi bertorikot. Nah, dia lagi belajar namanya. Bertorikot itu lagi belajar, lagi berjalan dalam perjalanan mempelajari syariat, hakikat, marifat. Nah, itu yang maksud dengan torikot. Nah, torikot itu banyak macamnya, banyak jalan, banyak tata cara kan, banyak jalan untuk menuju Tuhan kata orang kan. Nah, itu macam-macam tata cara orang untuk mencari Tuhan gitu ya. Ada dengan tata cara ini untuk mencari Tuhannya nih. Istilahnya orang bertorikot ingin mempelajari tentang Tuhan. Nah, itu kan. Orang bertorikot ingin mempelajari tentang diri manusia. Itu tasawuf. Kalau ayah kan kaidah di ayah pakai itu kan fikih, tasawuf, tauhid. Nah, orang ada syariat, hakikat, makrifat. Nah, ya, sama aja itu. Nah, ada dengan cara apa lagi orang Kristen misalnya kan, anak putra, bapak Allah. Nah, atau orang nggak pakai nama-nama bahasa-bahasa Arab lah, jasad, roh, Allah, Tuhan kan. Nah, itu sama aja sebetulnya. Trisuci di orang muda sama aja, ya tak? Nah, atau apalagi Taoisme itu yang bibit pertama, bibit ketiga kan? Itu mengkaji tentang Tuhan satu kan. Yang kedua mengkaji tentang diri manusia itu. Nah, yang ketiga itu mengkaji syariatnya, produk-produk dari tauhid dan tasawufnya, atau produk dari makrifat dan hakikatnya gitu lah. Bibit pertama, bibit keduanya, apa kajiannya tentang ketiga ini kan gitu lah. Sama aja sebetulnya, nggak ada bedanya. Nah, orang yang lagi belajar itu disebut orang bertorikot namanya. Nah, kalau orang bertorikot itu hati-hati kan, kita dalam belajar namanya nih. Nah, kalau orang dalam belajar tuh ukur diri kita ya, hati-hati kita. Kan banyak tuh orang suka kayak pengalaman ayah ya, nah, di Facebook, di YouTube ya, atau di Twitter atau di mana kan, atau di WA kan. Kadang kita tuh menyampaikan sesuatu, orang nggak kemakan, bagi orang pengetahuan itu kan, langsung mencaci maki, langsung komentar yang enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kita balas, belum selesai balasan kita sampai dia nggak dibaca, langsung didebat lagi, dia udah bersiap berdebat kan. Iya. Jadi apa gunanya, apa untungnya seperti itu? Ayah nih sebagai penyampai ilmu, ayah nggak penting dihargai orang, dipuji juga nggak ngaruh, dicaci maki juga nggak ngaruh, nggak bakal ngaruh. Ayah melihat Allah di sebalik apapun kok. Jika kalau ngaruh itu, ayah pakai tata cara Nabi Muhammad, nggak seperti Nabi Musa ayah pakainya. Nabi Muhammad ayah pakai. Nabi Muhammad yang lulus terus, kalau Nabi Musa nggak lulus dia. Nah, jadi nggak mempan deh, orang muji, orang nyanyi maki itu nggak mempan, nggak ngaruh, paham nggak? Nah, yang ayah mau tuh hargailah ilmu, ya. Ilmu itu kan milik Allah. Katakanlah ilmu ayah yang ayah sampaikan tuh salah, nggak benar nih, tapi paling tidak kan mewarnai pemikiran dia, ya kan? Dia bisa dapat pembanding. Oh, ini yang salah nih, guru saya yang hebat, orang ulama ini yang hebat. Apalagi ayah kan, ayah bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, cuma preman yang pengen coba mendongeng aja kan. Nggak ini kita gitu, jadi nggak ngaruh. Nah, coba belajar kita tuh untuk bersabar kan. Kalau yang belum paham kita di otak kita, belajar kita berprasangka baik, kita prasangka baik lah, nggak usah prasangka buruk dulu. Minimal kita menghargai ilmu, karena ilmu itu milik Allah, ya. Nggak perlu orangnya. Kalau di MZ bilang tuh kan, kalau keluar dari pantat ayam telur ambil, keluar dari mulut orang tai jangan ambil, ya kan? Kita milih, nggak dipaksa kan. Nah, coba belajar yang sopan, belajar yang menghargai orang kan. Kan yang namanya sujud, tahu nggak sujud kamu tuh? Kita namanya sembahyang itu, sujud kita kepada Allah itu. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah katanya kan. Tuhan dekat tidak bersekutu, jauh tidak berjarak dengan apapun. Karena yang berjarak, yang bersekutu dengan dia itu nggak ada. Yang ada hanya semua dia itu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini Tuhan. Nah, kalau kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah, bagaimana kita bersikap dengan ke orang? Kan harus saling menghargai, saling pandang memandang, saling tolong menolong.
Itu hakikat dari sujud itu. Melihat di sebalik apapun yang kita pandangi itu tuh Allah di belakangnya. Kau bersikap kepada Allah, misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar tahu nggak artinya kakak? Apa hakikat makna dari Allahu Akbar? Jika kemanapun matamu memandang, tidak terpandang lagi bagimu selain Allah, itu Allahu Akbar. Ya, kalau masih terpandang bagimu selain Allah, belum Allahu Akbar namanya itu. Masih ada sepadannya, masih ada selain Allah namanya itu. Masih ada Tuhan itu pemanding. Ya kan? Allahu Akbar, langsung timpukin rumah orang. Allahu Akbar, maki-maki orang. Lu bagaimana itu? Iya. Allahu Akbar, itu harusnya kita menangis hati kita jadinya kan? Kita salah selama ini memperlakukan orang ini gitu kan? Saling menghormatilah, saling menghargailah. Itu hakikat dari sujud itu. Hakikat kita sembahyang itu. Paham nggak? Jadi jangan kita malah sebaliknya gitu ya. Malah dengan membawa nama-nama Allah untuk justru memaki-maki Allah itu sendiri, kan nggak benar jadinya. Nah itu, jadi belajar untuk menghargai orang, kan belajar kita untuk saling tolong menolong, menghargai. Lihat di sebalik apapun itu Tuhan, ya, nggak boleh kita semena-mena gitu loh. Nah, jadi tarekat tadi ya, tarekat itu banyak jalan, banyak tata cara. Misalnya bahasa-bahasa tarekat nih, bahasa-bahasa orang yang dalam pencarian, tarekat ini, tarekat itu, tarekat macam-macam kan. Kayak misalnya dia mengkaji tentang tasawuf atau mengkaji tentang hakikat. Nah, nama-namanya berbeda-beda tuh. Ada yang disebut Muhammad Rasulullah, nama roh itu. Kan Muhammad Abu Arwah, Adam Abu Basar kan, jasadnya itu Abu Basar. Nah, ada juga yang menyebut, kalau orang Kristen kan, Roh Kudus. Ada juga yang menyebut kolbu. Dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada kolbu, ada hati nurani, ada napas, ada nadi, ada apa lagi? Ada jiwa, segala macam. Padahal hakikatnya sama, itu bahasa-bahasa tarekat. Begitu juga tentang Tuhan ya. Orang untuk mencari Tuhan nih. Kosongkan dirimu, matikan dirimu, kiamatkan dirimu, salibkan dirimu, sucikan dirimu, berarti kan? Sama aja hakikatnya. Mentiadakan apapun selain Allah. Nah, itu hakikatnya. Mentiadakan apapun selain Allah. Jadi yang ada itu hanya Allah. Jadi selain Allah itu sucikan, selain Allah kosongkan, selain Allah matikan, selain Allah kiamatkan, selain Allah salibkan. Nah itu maksudnya. Yang tinggal hanya Allah itu sendiri yang ada. Jadi kemana terbuktilah hadis atau ayat atau petunjuk lainnya ya yang mengatakan Tuhan semesta alam, yang mengatakan kemanapun kau hadapkan wajahmu situ wajah Allah. Untuk membuktikan itu. Tuhan lebih dekat nadimu kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Allahu Akbar. Dibuktikan itu dengan kepahaman. Sampai pemahaman kita terhadap keesaan Allah itu. Esa dia di sifatnya, esa dia di zatnya, esa dia afalnya, di perbuatannya. Esa dia di zatnya, esa dia di sifat-sifatnya, esa dia di perbuatan perilakunya. Apapun perbuatan perilaku di semesta alam itu perilaku Tuhan, perbuatan Tuhan. Dinama-namainya perbuatan-perbuatan itu. Kursi, meja, bangku, orang baik, orang jahat, kafir, munafik, beriman, itu kan dinamai semua. Dia juga itu yang menamai. Jadi satu yang menamai, yang punya zat itu juga satu juga bandanya, orang Tuhannya, ya Tuhan itu juga punya zatnya, dia juga punya. Nah itu yang maksud tiada yang ada kecuali dia Allah. Paham enggak? Tarikat-tarikat itu kan jalan-jalan itu kan banyak tata caranya. Ada yang sampai, ada yang nggak sampai, tergantunglah. Ya kalau kita mau niru, tirulah tarikat Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu yang lulus terus, ya lah. Setiap ada ujian, ada cobaan ke diri dia selalu melihat Allah di belakangnya. Nggak seperti Nabi Musa. Nabi Musa contohnya kan, diuji aja oleh Khidir, naik di kapal, dilobangin kapal, udah ketakutan nih. Mati kita nih gitu kan. Dia nggak melihat Allah di sebaliknya. Kalau dia melihat Allah di sebaliknya, dia nggak ketakutan itu. Pasti Allah menolong gitu. Dia berpikir dengan logikanya, tidak dengan nuraninya. Dia nggak paham, belum paham dia tentang sifat itu. Nah di situ diajarkan gitu loh. Sebetulnya dia belajar dengan diri sendiri, bukan Nabi Khidir itu kan ada di dalam diri kita itu hasanah hakikat namanya ya. Terdalam tuh, dalam dia lautan hakikat tuh Khidir itu yang jadi rajanya di situ lagi, jadi apa? Jadi penuntunnya di situ, ya. Nah
Diuji lagi dia dengan menyembelih anak, misalnya kan. Anak itu simbolis dari kekerdilan, keakuan yang picik. Kita kan aku yang hebat, aku yang beriman. Nabi Musa kan gitu. Aku ilmu paling banyak ilmu saya nih gitu dia. Keakuannya dia. Nah itu kita jangan meniru Nabi Musa itu. Kan lagi dikasih contoh oleh Tuhan daripada Nabi itu kan. Ya, bagaimana Nabi ini, bagaimana Nabi kita belajar dari itu. Apa maksud dengan anak-anak nih, anak yang disembelih nih? Anak itu kan orang Kristen misalnya. Kita ambil tuh pesan. Kan orang kita nggak selama ini orang Kristen nggak benar ya. Padahal kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kan beriman kepada kita. Nah, kita lihat kenapa orang Kristen itu mengatakan anak-anak Allah atau putra. Anak itu simbolis dari jasad. Oh, berarti jasad kita ini yang mesti dikorbankan, yang disembelih ini. Jangan berpedoman ke jasad ini gitu loh. Perilaku jasad kita tuh majasi sebetulnya, semu, nggak sebenarnya. Ya, yang sebenarnya itu perilaku roh kita, paham nggak? Ya. Nah, itu juga rumah yang didiriin oleh Nabi Khidir itu kan. Nah, itu maksudnya nanti di bawahnya ada takorun, harta yang berlimpah di situ. Nah, itu lautan mana hakikat yang sangat luas yang dia dapat nanti. Itu arti dari harta yang di bawah itu. Anak soleh yang berdua itu, nah, dua orang anak saya yang punya katanya kan. Nah, itu diri kita, jasad dan roh itu maksudnya. Jadi itu pelajaran ke Nabi Musa untuk supaya Musa masuk ke tasawuf dan hakikat dan tauhid atau bahasa ininya hakikat dan ma'rifat. Gitu. Untuk menuju itu dia belum sampai. Pas Muhammad udah sampai dia umur 2 tahunnya udah dibedah kan, dimurnikan dia, dikasih kepahaman itu semuanya, untuk memahami kehendak Tuhan tuh. Makanya dia lulus terus diuji, tiap diuji apapun lulus kan. Dia melihat di sebalik apapun kejadian yang akan menimpa dirinya itu selalu Tuhan di belakangnya, selalu dia memandang Tuhan. Itu apa afal Tuhan, itu asma Tuhan, itu sifat Tuhan, itu zat Tuhan yang mewujudkan segala macam itu. Selalu dia ingat itu terus. Lulus terus dia, apapun ujian terhadap hidupnya, wajah takdir apapun yang akan dia hadapkannya, baik dulu sekarang maupun datang, dia selalu lulus. Dia selalu yakin sebulat-bulatnya keyakinan itu. Paham nggak tuh? Kamu lihat tuh kan cerita Sun Gokong tuh. Kan hebat-hebat tuh Sun Gokong tuh. Apanya tuh siluman babi, siluman kerbau kan. Hebat-hebat dia tuh. Guru dia kan nggak punya ilmu apa-apa. Iya. Nah, tapi kan itu cerita dalam ilmu orang muda ya. Tapi paling tidak kita kan bisa ngambil pelajaran dari itu. Ayah tuh walaupun ajaran agama pun tuh bisa ambil pelajaran dari situ ya. Nggak boleh kita menyepelekan gitu ya. Itu kan ada misi besar di situ ya. Lihat yayasan suci apa karakter orangnya, kita bisa berguru di situ kan, menilai kan. Wah kok kayaknya ajaran Muhammad yang dijalani ini kan gitu. Kok dia nggak punya kesaktian apa-apa tuh gurunya. Tapi murid-muridnya patuh ke gurunya itu. Gitu. Nah begitu juga Nabi Muhammad Nabi Muhammad tuh nggak sakti. Nabi Muhammad tuh nggak hebat, nggak punya mantra-mantra segala macam, enggak. Ya. Mukjizat para nabi itu, Nabi Musa bisa belah laut, ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan mata orang buta, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta segala macam kan, bisa Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Itu bukan nabi itu yang hebat, kuasa kehendak Tuhan kepada dia di waktu-waktu tertentu itu. Kenapa dia kok berhasil begitu? Kenapa ditolong oleh Tuhan waktu itu? Nah itu tadi, karena dia melihat Tuhan di sebalik segala sesuatu apapun. Langsung ditolong oleh Tuhan itu. Ya? Tapi kalau kita nggak melihat, yang kita lihat itu makhluk, ya? Zat makhluk, sifat makhluk, hal makhluk, asma makhluk yang kita lihat, kita anggap makhluk itu yang berbuat. Makhluk itu yang punya kesaktian, makhluk itu yang punya kehebatan, ya nggak ditolong sama Tuhan. Minta tolong aja ke makhluk. Nah itu ngerti nggak? Jadi kita harus selalu ingat di sebalik apapun kejadian kita tuh, mau mati pun kita pasti itu Tuhan di sebalik itu. Tuhan menguji kita, dituji oleh Tuhan kesabaran kita, diuji oleh Tuhan keridhaan kita, keikhlasan kita, rasa syukur kita, kepasrahan kita yang sepasrahnya kepada Tuhan itu, ditolong oleh Tuhan itu. Nah, tapi kalau kita melihat makhluk nggak bakal dibunuh orang kita. Nah, tapi kalau seandainya kita udah benar-benar kita semuanya hakikatnya kehendak Allah yang kita pandang, yakin kita sebulat-bulatnya tidak bergerak sejarah pun
tanpa seizin Allah, dibunuh orang kita, mati syahid itu namanya. Paham nggak? Itu yang mati syahid, mati di jalan Allah, mati di saat menyaksikan wajah takdir itu Allah yang menghendaki. Matilah, kan bukan punya kita nyawa itu. Iya. Hah? Roh itu punya kita, kan nggak punya Tuhan itu. Mau diambilnya lagi hak dia lah. Nah itu maksudnya gitu ya. Tapi nggak mungkin orang-orang yang benar-benar sudah mengenal Allah itu, orang-orang yang sudah memandang segala sesuatu itu Allah di sebaliknya, dia punya hidayah kepahaman seperti itu, nggak mungkin Tuhan menganiaya dia. Nggak akan mungkin, itu janji Tuhan, itu hukum Tuhan ya. Nggak bakalan orang itu akan mati teraniaya, yakini itu. Pasti akan ada pertolongan. Namun contoh ini Musa kan, udah terdesak di pinggir laut, Firaun tentaranya minta ampun banyaknya kan, bawa senjatanya macam-macam kan. Laut pun yang nggak masuk akal kan, kok laut bisa dibelah? Itu kan kuasa kehendak Tuhan untuk menyelamatkannya. Padahal ada jalan lain, karena dia yakin Tuhan itu yang berkehendak. Itu setelah dia selesai berguru ya, setelah selesai dia mencari jati dirinya di pertemuan dua buah laut tuh. Pertemuan dua buah laut tuh maksudnya apa? Laut tawar, laut asin itu maksudnya apa? Pertemuan kajian syariat atau kajian fikih dengan kajian hakikat. Paham nggak? Nah, dia selama ini cuma di fikih aja dia. Selama ini dia di syariat aja tuh. Nabi Musa kan masuk dia ke ajaran, dia disuruh untuk masuk ke ajaran hakikat supaya nanti dapat marifat. Nah itu tujuannya. Itu maksudnya lautan dua lautan itu. Pertemuan dua buah laut itu. Sebetulnya nggak kemana-mana dia, kebetulan dia di daerah Turki situ ya. Di Laut Mati dah. Dia di laut yang pertemuan dua buah laut itu di daerah Turki ya. Nah dia bertemunya di situ. Di saat itu. Nah bukan laut tuh ada laut tawar, laut asin, itu bukan itu maksudnya. Nah itu simbolis, itu perumpamaan kan, metafor dia ya. Nah itu dia di dua pertemuan laut itu maksudnya lautan syariat dan lautan hakikat. Masuk dia ke hakikat makna yang sesungguhnya itu. Cuma nggak lulus dia kan. Tapi setelah dia lulus ya itu dia dapat karomah. Ya, Nabi Musa pernah nonjok orang mati, pernah kabur dia lari, pernah. Banyak juga perjalanan hidupnya dulu yang salah ya. Tapi setelah berhasil dia menemui Tuhan ke Bukit Tunzina itu kan, dipanggil dia oleh Tuhan gitu kan. Tanya jawab dia dengan Tuhan situ kan, dalam ininya, dalam ceritanya kan, sampai dia paham bahwa kemanapun pandang bukit itu, gunung itu kan, nah yang terpandang Allah bagi dia. Kalau apa kan banyak cerita itu, coba kamu dalami itu cerita-cerita dalam Al-Quran itu, selalu fokuskan ayat Al-Quran itu ya. Kamu baca kisah-kisah itu, nabi-nabi yang memandang segala sesuatu itu Allah, pasti lulus dia ceritanya, pasti selamat dia. Tapi kalau yang dia pandang itu bukan Allah, nah dia celaka dia. Itu intinya tuh, kisah-kisah dalam Al-Quran itu, sejarah dalam Al-Quran itu. Jadi banyak istilahnya tuh kita bisa mengambil pelajaran dari apapun. Kan saya sudah bilang kan, kitab Bulo tuh alam semesta berserta seisinya nih, termasuk kitab-kitab suci Al-Quran, kitab suci Injil, Buddha segala macam itu tuh gabung keseluruhan itu firman Tuhan. Itu hanya bagian-bagian kecil aja tuh yang kitab yang macam-macam itu. Termasuk kelakuan orang, perangai orang. Lihat kita di orang Buddha, lihat orang Kristen, lihat apa, itu kitab semua yang kita harus baca. Paham nggak? Paham. Nah, tapi lihat Tuhan di sebalik segala sesuatu itu supaya kita lulus. Paham nggak? Apapun, kalau kamu lihat Tuhan di sebalik itu, baik yang baik maupun yang buruk, kamu lulus. Diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu lihat itu makhluk yang berbuat, kamu berharap kepada makhluk, udah, kamu celaka kamu. Pengikut iblis namanya itu. Paham nggak Kak? Paham. Nah, segitulah dulu lah. Besok-besok kita sambung.